Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Handi Hendra Tama STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Fisika. Sebelum kita mulai, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Aisyah Dina Rahmawati sebagai moderator dan presentator pertama, dan ada Afara Nabila Putri sebagai presentator kedua, dan ada Aulia Sabita sebagai presentator ketiga. Pada hari ini kita akan presentasikan hasil PPT kami yang berjudul sifat-sifat berbagai fasa dan hubungannya dengan hukum kesetimbangan fasa. Langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama ada definisi. Fasa adalah keadaan fisik suatu zat yang dapat dibedakan berdasarkan sifat-sifatnya, seperti bentuk, volume, dan struktur partikel. Zat dapat berada dalam 3 fasa utama, yaitu padat, cair, dan gas. Setiap fasa memiliki karakteristik yang berbeda terkait dengan susunan partikel dan energi kinetiknya. Kemudian ada kesetimbangan fasa. Kesetimbangan fasa adalah kondisi di mana 2 atau lebih fasa dari suatu zat berada dalam keseimbangan termodinamika. Dalam keseimbangan fasa, tidak ada perubahan neto dalam jumlah atau jenis fasa yang ada. Kesetimbangan fasa terjadi ketika laju perubahan dari satu fasa ke fasa lainnya, sama dengan laju perubahan sebaliknya. Selanjutnya, ada jenis-jenis fasa. Fasa padat. Fasa padat memiliki bentuk dan volume tetap. Partikel-partikel dalam fase padat teratur tersusun dalam susunan kristal atau struktur teratur lainnya. Partikel-partikel ini terikat kuat satu sama lain, sehingga fase padat memiliki kekakuan dan tidak mudah mengalir. Contoh fase padat adalah es, batu, logam, dan garam. Sifat-sifat fase padat. Yang pertama ada bentuk tetap dan volume tetap. Yang kedua ada partikel teratur dan terikat kuat. Yang ketiga tidak mudah terkompresi. Yang keempat tidak mudah mengalir. Selanjutnya, materi yang kedua akan dijelaskan oleh presentator kedua, Afara Nabila Putri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afara dan saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis fase yang kedua. Yang kedua yaitu fase cair. Fase cair memiliki bentuk yang tetap, tapi volumenya tidak tetap. Partikel-partikelnya tidak teratur dan juga susunan kristal yang dimiliki tidak teratur. Partikel-partikel dari fase cair ini sangat lemah sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mengalir. Dan fase cair ini memiliki contoh antara lain air, minyak, atau alkohol. Sifat-sifat dari fase cair sendiri bentuknya tidak tetap tapi volumenya tetap. Yang kedua ada partikel tidak teratur dan memiliki ikatan yang lemah. Yang ketiga tidak mudah terkompresi dan mudah mengalir. Baik, yang selanjutnya adalah jenis-jenis fasa. Yang dimaksud dari fase gas yaitu memiliki bentuk dan volume yang tetap. Partikel-partikel dalam fase gas tidak teratur dan tidak terikat satu sama lain. Partikel-partikel ini memiliki energi kinetik yang tinggi sehingga fase gas mudah terkompresi dan mudah mengalir. Contoh dari fase gas sendiri yaitu udara, oksigen, nitrogen. Sifat-sifat dari fase gas, bentuk dan volumenya tidak tetap. Partikelnya tidak teratur dan tidak terikat, mudah terkompresi, juga mudah mengalir. Baik, yang selanjutnya yaitu hukum kesetimbangan fasa menjelaskan perubahan fasa dari suatu zat saat suhu dan tekanannya berubah. Dalam suatu sistem tertutup yang berisi zat dengan 2 atau lebih fasa, ketika sistem tersebut mencapai kondisi kesetimbangan fasa, proporsi masing-masing fasa tetap konstan. Kesetimbangan fasa dapat dijelaskan melalui 2 hukum utama, yaitu hukum pertama Clausius-Clapeyron. Hukum ini menyatakan bahwa tekanan dan suhu ketimbangan antara 2 fasa dari suatu zat pada kurva kesetimbangan fasa dapat dihubungkan oleh persamaan tertentu. Persamaan ini memberikan informasi tentang bagaimana perubahan suhu atau tekanan akan mempengaruhi proporsi antara fasa-fasa tersebut. Hukum kedua Clausius-Clapeyron
Hukum ini menyatakan bahwa dalam sistem tertutup pada kesetimbangan fasa, rasio antara laju perubahan tekanan terhadap laju perubahan suhu adalah konstan. Dengan kata lain, perubahan suhu dan tekanan tidak dapat dilakukan secara bebas. Mereka terikat satu sama lain melalui hubungan matematis yang tetap atau konstan. Baik, yang selanjutnya adalah sifat-sifat fasa mempengaruhi kestabilan kesetimbangan fasa. Yang pertama, sifat yang mempengaruhi adalah tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah sifat yang menggambarkan kekuatan tarik antar muka antara dua fasa yang berbeda, seperti halnya cairan dengan udara atau cairan dengan padatan. Dengan semakin tinggi tegangan permukaan, semakin sulit bagi fasa-fasa tersebut untuk berinteraksi dan mencapai kesetimbangannya. Tegangan permukaan yang tinggi dapat menghambat perubahan fasa dan mempengaruhi stabilitas kesetimbangan fasa tersebut. Sifat-sifat fasa mempengaruhi kestabilan kesetimbangan fasa. Yang pertama yaitu tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah sifat fasa yang menggambarkan kekuatan tarik antar muka antara dua fasa yang berbeda, seperti antara cairan dan udara atau antara cairan dan padatan. Semakin tinggi tegangan permukaan, semakin sulit bagi fasa-fasa tersebut untuk berinteraksi dan mencapai kesetimbangan. Tegangan permukaan yang tinggi dapat menghambat perubahan fasa dan mempengaruhi kestabilan kesetimbangan fasa. Yaitu viskositas. Viskositas adalah sifat fasa yang menggambarkan ketahanan suatu zat terhadap aliran. Semakin tinggi viskositas suatu fasa, semakin lambat aliran zat tersebut. Viskositas yang tinggi dapat mempengaruhi kecepatan perubahan fasa dan kesetimbangan fasa. Pada fasa dan viskositas tinggi, perubahan fasa menjadi lebih lambat, dan kesetimbangan fasa mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk tercapai. Selanjutnya yaitu kelarutan. Kelarutan adalah kemampuan suatu zat untuk larut dalam pelarut tertentu. Kelarutan dapat mempengaruhi kesetimbangan fasa antara padatan dan cairan atau antara cairan dan gas. Jika suatu zat memiliki kelarutan yang rendah dalam pelarut tertentu, kesetimbangan fasa antara zat tersebut dan pelarut mungkin sulit tercapai. Kelarutan yang tinggi dapat mempercepat perubahan fasa dan mencapai kesetimbangan fasa dengan lebih mudah. Keempat, yaitu titik leleh dan titik didih. Titik leleh antara suhu di mana suatu zat dapat berubah menjadi cair. Sedangkan titik didih adalah suhu di mana suatu zat cair berubah menjadi gas. Titik leleh dan titik didih suatu zat mempengaruhi kestabilan kesetimbangan fasa. Selanjutnya yaitu tekanan uap. Tekanan uap adalah tekanan yang dihasilkan oleh uap suatu zat di atas permukaan cairan dengan suhu tertentu. Tekanan uap suatu zat dapat mempengaruhi kesetimbangan fasa antara cairan dan gas. Jika tekanan uap suatu zat tinggi, perubahan fasa dari cairan ke gas akan lebih cepat dan kesetimbangan fasa dapat tercapai dengan lebih mudah. Dari materi yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat fasa suatu zat mempengaruhi kestabilan kesetimbangan fasa dalam sistem. Beberapa sifat fasa yang memainkan peran penting dalam kestabilan kesetimbangan fasa antara dua atau lebih fasa adalah tegangan permukaan, viskositas, kelarutan, titik leleh dan titik didih, serta tekanan uap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.